أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik, kita punya tema yang sangat luar biasa. Di antaranya yang pertama adalah bolehkah merubah wasiat? Aduh, kadang-kadang ada yang suka bohong-bohongin wasiat ya. Nah ini gimana caranya, nanti ilmunya akan dikasih tahu oleh guru kita ya. Yang kedua, pentingnya khatam Al-Quran, Masya Allah ya. Dan yang ketiga, cara Islam hadapi ujian. Dan baik, sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di masjid. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari majelis taklim mana nih? Bekasi Utara. Makasih ya Umi ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan perjalanan Umi kemari, sampai ntar belajarnya, sampai pulangnya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kembali lagi Ali ingin memberitahukan tentang protokol kesehatan dengan 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk kepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustadz Mohai, Ustadz Bobby Herwibowo, Ustadz Fatullah. Dan ngaji yuk nanti bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir ngaji. Dan baik, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, bolehkah merubah wasiat? Yang insya Allah disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Mohai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan pemirsa iNews, juga ibu-ibu Majelis Taklim Babus Salam dari Bekasi Utara. Kita sama-sama orang Bekasi, satu guru, satu ilmu, jangan ganggu. Santai saja, tema kita saat ini luar biasa PR. Kenapa? Berkaitan mungkin mengarah kepada perpindahan seseorang dari alam satu kepada alam lain. Jadi bukan hal yang main-main. Kalau hidup orang salah masih bisa minta maaf. Kalau ketika ada kekhilafan masih bisa diperbaiki. Tapi ketika sudah pindah alam, ini urusannya sesuatu yang ditinggalkan. Maka kita akan membahas sedikit saja. Ada wasiat, ada temannya hibah, ada juga warisan. Ibu sering dengar ya. Apa sih wasiat? Saya jelasin dulu tentang hibah. Hibah itu pemberian kalau kita masih sama-sama di dunia. Kalau warisan, pemberian, pembagian kalau sudah dalam keadaan meninggal. Sementara wasiat adalah sesuatu yang diucapkan, dijanjikan, dipesankan oleh seseorang yang masih hidup, kemudian dilaksanakannya setelah wafat dan matinya. Terus bagaimana? Nah, wasiat ini ada dua. Ada wasiat berbentuk harta, ada wasiat berbentuk pesan kalimat. Dua-duanya harus ada dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Tidak cukup baik saja, baik supaya diterima oleh manusia, benar sesuai dengan maunya Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, idza hadara ahadakumul maut in taraka khaironil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kalau kalian sudah ada tanda-tanda hadara, datang ajal, bahkan jauh-jauh hari, jangan nunggu payah, jangan nunggu tua, jangan nunggu sakit, kalau perlu pesan. Khususnya buat mereka yang punya hartanya banyak, hartanya berlimpah, pengusahakah dia, pedagangkah dia. Tidak hanya cukup dia nyari duit yang banyak, harus siapkan juga. Karena berapa banyak di luar sana ya yang orang tuanya sibuk mencari harta siang malam, tapi wafatnya akhirnya dalam keadaan sulit meskipun duit tinggalannya banyak, karena sebab ketika mati meninggalkan anak-anak yang ujungnya tidak mendoakan, sibuk sama urusan harta, berantem sikut kanan, sikut kiri, injek bawah, sodok atas. Maka wasiat. Tapi kemudian dalam surah An-Nisa menasah. Kita kalau belajar ilmu fikih ada namanya barangkali nasah mansuh. Ya. Nabi ngomong begini kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain namanya nashus sunnah bis sunnah. Jadi ada 4, nashul kitab bil kitab, nashul kitab bis sunnah, nashus sunnah bil kitab, nashus sunnah bis sunnah. Nashul kitab bil kitab. Allah ngomong begini dalam Al-Quran kemudian dikuatkan atau mungkin diperbaiki, dikuatkan, dirubah dengan ayat yang lain namanya nashul kitab bil kitab. Termasuk dalam surat tentang wasiat. Dalam surah Al-Baqarah 180 wasiat. Kemudian dirubah hukumnya bukan ayatnya. Bukan berarti ayat itu nggak relevan. Ya, karena Allah Maha tahu dengan pembagian waris dengan wasiat dalam surah An-Nisa. Ibu bapak pemirsa sekalian bisa melihat bagaimana bagian-bagian anak laki setengah, anak perempuan seperempat, ibunya seperdelapan, kemudian orang tuanya mayit ini seperenam. Bisa dipelajari satu-satunya ilmu dalam ilmu waris itu yang pertama kali akan diangkat karena pertama orang butuh tapi nggak ada yang mau belajar. Nah sekarang yang kita bahas tentang wasiat. Yang menurut harta sudah dinasah dengan ayat-ayat waris. Wasiat yang kedua adalah tentang kalimat pesan. Yang harus dilaksanakan adalah wasiat-wasiat yang baik. Nah nanti kalau ibu udah nggak ada, tolong auratnya terus dijaga, ditutup. Ini wajib buat anak-anaknya melaksanakan. Sekaligus memang dalam Al-Quran itu adalah syariat, tapi ditekankan lagi dengan wasiat kedua orang tuanya. Nah nanti kalau ibu sudah wafat, tolong ya tanah yang di seberang itu jadiin masjid.
Sekarang negara kita negara hukum, ditulis hitam di atas putih. Boleh nggak wasiat yang nggak benar? La ta'ata fi masyatil khalqi. Tidak wajib taat untuk bermaksiat kepada Allah. Baik itu dari orang yang masih sehat saat dia hidup atau menuju kematiannya. Ada seorang ibu nyuruh anaknya mencuri, nggak wajib taat, tapi tetap dia baik. Lu colong dah tuh duitnya, bawa kemari. Nggak wajib taat, mah nggak boleh, tetap berakhlak. Mama ini haram, ibunya benci, nggak boleh. Wasohib huma fid dunya ma'rufa. Tetap kita sama orang tua harus baik, berakhlak. Bisa jadi baiknya kita mengundang hidayah taufik dari Allah supaya orang tua kita baik. Bukan dimarahi, bukan dinasehati. Karena kita sebagai anak lebih paham, lebih tahu, kita nasihati, kita marah-marahi. Dia makin menjauh. Tapi yang nggak boleh adalah ya menyampaikan sesuatu yang bertabrakan dengan syariat. Wa may ya'sillah wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, melampaui batas, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min. Bu, ada seorang kakek. Lo nanti kalau engkau udah pergi, tanah di belakang jangan dijual. Emang kenapa kau punya orang? Maka dalam Al-Baqarah 180 disebutkan intaroka khairon. Khairon ini maknanya harta yang banyak. Ya. Punya duit misalnya 30 miliar. Kasih wasiatnya 15 miliar. Nggak boleh. Karena nggak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kalau ternyata wafat, maka yang 10 miliar jadi milik dia. Yang 5 miliarnya kembalikan jadi ahli waris. Kalau dulu wasiat boleh ngacak, sekarang sudah ayat karena pembagian waris untuk mereka yang telah ditinggalkan, wasiatnya untuk keluarga selain ahli waris. Sekarang bagaimana dengan pesan-pesan yang berbentuk nasihat? Makanya fungsinya seorang orang tua dari ayah ibu itu untuk mencari ilmu supaya tidak meninggalkan keburukan, dosa yang mengalir. Baik dikerjakan jadi salju masuk ke dalam kiriman surganya. Jelek yang dilakukan jadi dosa jariah yang terus datang kepadanya. Na'udzubillah min dalik. Makanya ibu ngaji. Jangan cuma nyari duitnya doang. Ibu yang nyari duit, hisapnya datang ke ibu. Kemudian ternyata wasiatnya tidak baik. Warisnya yang ditinggalkan juga tidak baik. Selama kita di kuburan, Allahumma baji Allah, ngeri bu. Menjadi amal yang buruk sehingga menjelma menjadi manusia yang tidak baik wajah. Nemenin kita di alam kubur. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Nah, ibu bapak pemirsa dimanapun berada, kita yang paham, la ta'ata, tidak wajib taat. Ya, termasuk ketika seseorang ada berwasiat, ketika dalam hidupnya lahir dalam keadaan perempuan, kemudian di tengah-tengah jadi laki-laki, kemudian dia berwasiat supaya dikuburkan seperti perempuan pada laki-laki, maka keluarganya siapapun ya tidak wajib untuk melaksanakan itu. Lagi hidup saja kita sampaikan kebenaran. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadihi. Yughayyir biyadihi. Fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, ya maka robah dia dengan pangkat jabatannya, robah dia dengan sampaian dakwah, robah dia dengan sesuatu yang membuat dia paham. Kalau enggak minimal kita pahami bahwa itu tidak benar. Dan itu selemah-lemahnya iman. Pemirsa dimanapun berada, kekuatan kita untuk menyampaikan tentang kebenaran itu tentunya akan bisa sampai kepada mereka kalau kitanya punya ilmu. Derajat ilmu tertinggi. Adakah yang lebih mulia dari ilmu? Pemanggul ilmu, orang yang paham. Adakah lebih mulia dari keduanya? Yaitu kaifiyah, cara menyampaikan. Termasuk menyampaikan pada orang yang mereka tidak paham agama juga harus dengan cara-cara yang baik. Metode, kaifiyah, thoriqoh, termasuk menyampaikan ketika ada seseorang berwasiat dengan wasiat yang tidak benar, ya maka tidak boleh, tidak ada kewajiban kita untuk melaksanakan siapapun dia. Pertama, dia berbuat kebaikan niatnya, tapi intinya adalah bergotong royong dalam keburukan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan kebenaran, dan jangan tolong menolong dalam sesuatu yang membuat kita berdosa di hadapan Allah. Termasuk melaksanakan sesuatu yang tidak baik dan benar menurut Allah. Karena hidup ini gak cukup hanya cerdas doang. Makanya ibu kalau doain anak, nak pinter ya nak. Berapa banyak orang pinter di Indonesia, gak usah bersaing. Orang Indonesia tuh pinter-pinter. Tapi hidup gak cukup hanya pinter doang. Bahkan pinter sama cerdas aja beda. Orang pinter karena belajar, orang cerdas karena dia mulai beramal. Maka butuh yang kedua, baik supaya diterima oleh halayak, benar supaya diterima oleh Allah. Makanya ibu kalau menyampaikan kebenaran harus ada ilmunya. Apalagi berwasiat ya dengan sesuatu yang berkaitan dengan amal ibadah. Asalnya kita dari surga, akan balik pulang kampung lagi ke dalam surga. Maka Allah ingin disembah dengan caranya ilmu, ulama, ya, keberkahan adalah cara-cara supaya kita bisa pulang kampung balik ke dalam surga insya Allah. Kita berdoa dari godaan syaitan yang membuat kita ini bisa hancur. Dari ilmu yang tidak manfaat menjadi ilmu yang manfaat insya Allah. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Guruku mohon izin ada beberapa pertanyaan nih guru. Memang kalau ngomongin masalah wasiat ini berarti boleh dirubah apabila menyalahi syariat ya. Misalnya kayak tadi guru juga jelas dia memang laki-laki berubah jadi perempuan terus ingin dimakam. Nah boleh gak sih merubah wasiat tapi sebenarnya berbohong. Misalnya gini, demi Allah sebelum dia meninggal tuh dia pesen nama kita. Nah itu pakai nama demi Allah lagi guru. Itu gimana guru, boleh gak guru? Ada beberapa hal ya dari pertanyaan Bang Ali. Pertama, orang hendaknya bersumpah dengan sesuatu yang benar. Kalau sudah pakai harfu qasam, demi Allah. Bahasa Arabnya wallahi billahi. Kalau sudah demi Allah, maka fahkum bidzahir wala nahkum bisara'i. Ya. Berhukumlah dengan yang jelas di depan mata, jangan berhukum dengan duga-duga. Ibu ngajak tetangga ngaji yuk pok. Aduh saya nggak bisa, lagi ada kegiatan. Setelah itu ibu pamit, nggak boleh tuh. Ya pasti tuh orang tuh bohong. Tuh orang tuh pasti pura-pura. Nggak boleh, kita berhukum dengan di depan. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya? Yang bohong tadi, apalagi sudah bawa nama Allah. Sudah bersumpah, ini sudah luar biasa. Orang jadi percaya gara-gara nama Allah padahal dia berbohong. Nah yang kedua, wasiat yang disampaikan juga harus yang benar. Nah sekarang bangsa ini sudah ada hukum negara. Ya, wasiat tertulis. Catat, panggil notaris, panggil orang dengan beberapa saksi. Ya barulah bisa diterima wasiat tersebut. Satu lagi guru, berarti orang sebelum meninggal bikin wasiat sah-sah aja ya? Bukannya hati-hati lu itu doa lu gitu, enggak ya guru ya? Enggak, sah saja. Sah-sah aja ya? Boleh saja. Boleh saja untuk menyikapi semuanya. Ilmu. Iya, baik terima kasih guruku. Tuh ya Bu ya, jadi kadang-kadang ada orang tuh agak-agak apa ya, agak-agak tabu gitu kalau misalnya bikin wasiat katanya jangan, udah mati gitu. Tapi ternyata diperbolehkan untuk mewaspadai ya, kita tidak pernah tahu kematian itu akan datang kepada kita kapan, dimanapun tempatnya kita tidak ada yang pernah tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua nih, pentingnya khatam Al-Quran. Ya Allah bentar lagi Ramadan ya. Pasti udah pada siap-siap untuk khataman Al-Quran di Ramadan ini ya. Dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Bobby Herwibowo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.